Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dipaksa takluk 1-2 oleh tuan rumah Istanbul Başakşehir pada matchday ketiga grup H Liga Champions musim ini. Diwarnai debut Dan Henderson yang tampil perdana bersama tim utama di Liga Champions. Manchester United justru takluk dari tuan rumah Istanbul Başakşehir. Skor 2-1 bagi keunggulan Istanbul Başakşehir di babak pertama rupanya bertahan hingga laga bubaran. Gol-gol kemenangan Istanbul Başakşehir masing-masing dicetak oleh Dembaba pada menit ke-13 dan Edin Spiska menit ke-40. Sementara Manchester United hanya sanggup membalas lewat Anthony Martial pada menit ke-42 lewat sundulannya. Oleh menerapkan strategi yang sangat menyenang. Kalau diserang ya backnya kosong terus. Ampun, oleh. Semangat terus MU. Glory Glory Manchester United. Penampilan gemilang Edin Spiska dengan catatan 1 gol dan 1 assist cukup pantas diganjar dengan predikat Man of the Match. Namun sayangnya Luke Shaw memiliki rating yang lebih baik ketimbang pria berusia 30 tahun itu. Watford memberikan rating 7,6 kepada Luke Shaw. Perlu diketahui bahwa gol yang dicetak Anthony Martial berawal dari umpan silang kirimannya dari sisi kanan pertahanan Başakşehir. Shaw punya catatan yang cukup apik dari segi pertahanan. Ia melakukan 3 gagalan sukses dan mencatat 2 kali intercept. Dan meski bertugas sebagai pemain bertahan, Shaw juga kerap membantu serangan. Selama 90 menit, Shaw melakukan 4 kali percobaan menggiring bola. Selain itu, ia juga melepaskan 82 kali operan dengan tingkat kesuksesan sebesar 87% dan melepaskan 3 key pass. Rossoneri berhasil merekrut Diogo Dalot sebagai pemain anyar terakhir yang mereka datangkan pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas kemarin dengan status pinjaman murni dari The Red Devils. Fabrizio Romano dari Calcio Mercato sempat menyatakan bahwa raksasa Serie A tersebut yakin mereka telah melakukan rekrutan luar biasa dengan mendatangkan bek 21 tahun tersebut yang cepat dan siap untuk bermain di waktu singkat. Telah beredar rumor bahwa transfernya bisa dipermanenkan. Starlet asal Portugal tersebut berhasil memberikan assist luar biasa dan gol perdananya untuk Milan dalam kemenangan 3-0 atas Sparta Praha pekan lalu, yang lantas diikuti kabar baik bagi Manchester United namun buruk bagi klub Serie A tersebut. Menurut kabar terkini dari Romano melalui akun Twitter miliknya, Rossoneri hanya merekrut bek berbakat tersebut dengan status pinjaman murni. Sang jurnalis menambahkan bahwa raksasa Liga Inggris tersebut menolak menyisipkan pilihan pembelian dalam transaksi lantaran mereka yakin mantan bintang FC Porto tersebut akan menjadi fullback papan atas di masa depan. Memang masih beredar pemberitaan simpang siur mengenai masa depan Dalot bersama Milan. Namun yang jelas Paulo Maldini dan kawan-kawan akan mencoba membujuk United untuk menegosiasikan transfer permanen sang pemain sepanjang musim ini. Supporter Manchester United mengaku ingin melihat legenda Liverpool Steven Gerrard menggantikan Ole Gunnar Solskjaer di Old Trafford. Steven Gerrard mencatatkan prestasi menawan bersama klub asuhannya di Skotlandia, yaitu Rangers. Ia membawa klub tersebut bangkit dan mendobrak dominasi Celtic. Performa ampas Ole Gunnar Solskjaer itu membuat salah satu pendukung Manchester United kecewa berat. Namanya Brit. Ia pun sampai berharap agar Solskjaer cabut dari MU dan digantikan oleh Gerrard. Bahkan ia rela memakai uangnya sendiri agar hal itu bisa terwujud. Hal ini membuat pandit Talksport yakni Darren Ambrose terkejut.
Namun demikian, host acara Talksport tersebut yakni Alex Krok mengaku ragu Steven Gerrard akan bersedia pindah ke MU. Di sisi lain, ia juga yakin ada banyak fans MU yang ingin melihat Gerrard jadi bos tim kesayangan mereka. Steven Gerrard membela Liverpool selama 17 tahun. Ia sendiri kemungkinan besar tak akan mau pindah ke Manchester United. Sejauh ini ia telah menukangi Rangers sebanyak 132 kali dan meraih 84 kemenangan, 29 kali imbang dan 19 kali kalah. Beberapa laporan kerap mengaitkan Manchester United dengan mantan pelatih Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino. Mungkin ada baiknya klub berjuluk Setan Merah itu mempertimbangkan opini dari ex-Spurs Darren Bent. Seandainya Solskjaer dipecat, publik menjagokan nama Pochettino sebagai kandidat terkuat. Mantan nahkoda Juventus Massimiliano Allegri juga sering dikaitkan dengan raksasa Inggris tersebut. Pochettino memang belum pernah meraih gelar, namun pencapaiannya bersama Tottenham patut diapresiasi. Tetapi opini dari Bent tentang pria asal Argentina tersebut mungkin patut untuk diperhitungkan selama mengangkatnya sebagai pengganti Solskjaer. Perlu diketahui bahwa Pochettino pernah membawa Spurs melaju ke babak final Liga Champions tahun 2019 lalu. Namun bagi Bent, pencapaian seperti itu tidak semerta-merta membuat Pochettino pantas disebut pelatih elit. Manchester United sedang mengalami krisis penampilan di awal musim Liga Inggris 2020-2021. Saat ini Manchester United tercecer di posisi ke-15 klasemen sementara Liga Inggris dengan 7 poin dari 6 laga yang sudah dilakoni. Bahkan Manchester United baru mencetak 9 gol dan sudah kebobolan 13 gol di Liga Inggris sampai saat ini. Meskipun bermain apik di Liga Champions dengan selalu meraih kemenangan, itu tidak membuat MU lantas mendapatkan pujian. Banyak pihak mulai menerka-nerka penyebab penampilan buruk Manchester United di awal musim ini. Padahal musim lalu tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu mampu tampil konsisten di paruh kedua musim dan finish di peringkat ketiga Liga Inggris musim 2019-2020. Ada yang menyebut bahwa penampilan buruk MU dikarenakan lini belakangnya yang tidak konsisten. Namun legenda Arsenal Ian White rupanya memiliki pendapat lain soal sebab penampilan inkonsisten Setan Merah. Dilansir bolasport.com dari Sportkeda, White berpendapat bahwa Solskjaer memiliki satu kelemahan terbesar yang membuat Manchester United tampil buruk. Kelemahan yang dimaksud adalah Solskjaer tak mampu memotivasi anak-anak asuhnya untuk meraih kemenangan. Bahkan pelatih asal Norwegia itu disebut gagal mempertahankan setiap momentum kemenangan yang datang kepada MU. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer membeberkan alasan mengapa Facundo Pellistri belum kunjung bermain di tim utama Setan Merah. Ia menyebut sang winger masih dalam proses adaptasi dan sedikit lagi akan mendapatkan kesempatannya. Solskjaer menyebut bahwa sang winger diturunkan di tim cadangan MU bukan karena ia tidak masuk dalam rencana Solskjaer. Ia menilai sang winger butuh jam bermain dan ia bisa mendapatkan itu di tim cadangan sembari menunggu ia beradaptasi. Solskjaer menyebut bahwa performa Pellistri di tim cadangan MU sangat positif. Ia yakin tidak lama lagi sang winger sudah bisa bermain di tim utama Setan Merah. Glenn Hoddle menyarankan agar Manchester United dapat menempatkan Aaron Wan-Bissaka sebagai bek tengah di laga selanjutnya. Saat berjumpa Arsenal, MU mengubah formasi bermainnya menjadi 4-2-3-1 di babak kedua, di mana itu jelas membuat Aaron Wan-Bissaka lebih membantu lini serang. Akan tetapi pada laga tersebut pemain bertahan Manchester United tidak melakukannya. Dengan demikian, Glenn Hoddle ingin agar Aaron Wan-Bissaka di laga berikutnya lebih baik posisinya diubah menjadi bek tengah. Berbicara kepada Premier League Production, Glenn Hoddle mengatakan Aaron Wan-Bissaka merupakan salah satu bek yang terbaik dan jika menerapkan formasi seperti itu, maka bek kanan harus bisa bermain dengan oke. Ex-Tottenham Hotspur itu menilai formasi yang diubah oleh Gunnar Solskjaer tidak berjalan dengan baik, sehingga dia menyarankan agar Manchester United dapat mengubah posisi bermainnya sebagai bek tengah. Sebab menurutnya itu akan efektif untuk sang pemain.
Kapten Manchester United Harry Maguire mengomentari perbedaan performa timnya di Premier League dan Liga Champions musim ini. Sang kapten juga mengaku heran kenapa timnya bisa tampil perkasa di UCL tapi letoy di IPL. Maguire menampik anggapan bahwa skuad MU lebih mengutamakan Liga Champions ketimbang IPL musim ini. Ia menyebut timnya mempersiapkan pertandingan di dua kompetisi tersebut dengan fokus dan tekad yang sama. Maguire juga mengomentari performa dirinya setelah mendapatkan masalah di musim panas kemarin. Sang bek menyebut bahwa ia fokus sepenuhnya untuk bermain meski sempat ditimpa masalah. Musim ini Maguire cukup sering mendapatkan kritikan. Bek tengah Inggris itu dinilai performanya tidak stabil sehingga MU sering kehilangan poin.